Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabik Saji dengan NIM 7708220134 dari kelas D4 SM4604. Di sini saya akan mempraktikkan apa yang sudah dipelajari dari mata kuliah PMI mengenai coding dasar di Unity. Yang pertama yang akan saya praktekkan yaitu mengenai mouse click. Saya sudah siapkan Zchill dari buku panduan coding dari dosen Parikman. Di sini kita langsung praktekkan saja. Yang pertama kita harus buka dulu buku fundamental Zchill 101. Lalu kita siapkan project Unity. Ini tampilan utama dari Unity. Untuk membuat codingannya berjalan, pertama-tama kita harus membuat objeknya terlebih dahulu. Pertama-tama kita buat objek, misalkan sphere. Nah, nanti sphere ini akan dimasukkan codingan dari Zchill, yaitu mouse switch. Cara mengaplikasikan codingannya yaitu dengan mengcopy paste semua coding di mouse switch defaultnya, lalu kita buat create si subscript, terus kita namakan sesuai nama di Zchill tadi, mouse switch. Oke. Tunggu proses pembuatannya. Lalu setelah itu kita buka filenya. Oh, ini bekas tadi sebelumnya nyoba. Oke. Nah, ini langkah yang pertama, kita harus hapus Ctrl A dengan menghapus semua isi dari codingan ini dengan Ctrl A lalu delete. Nah, di sini lalu kita paste codingan yang ada di Zchill tadi. Lalu jangan lupa kita save, Ctrl S. Setelah Ctrl S, nanti otomatis di Unity akan terupdate. Kita tunggu proses update-nya. Setelah itu nanti akan ada nah, ini jika sudah terupdate, maka tampilan di Unity di sini akan juga berubah sama seperti yang ada di media. Tampilan sini sudah berubah, maka script sudah berhasil terupdate. Lalu kita langsung saja aplikasikan ke objek yang sudah kita buat dengan cara kita klik sphere. Lalu ada beberapa cara. Pertama ada add komponen, tapi untuk lebih simpelnya kita langsung saja drag mouse switch ini ke sphere-nya, ke dalam sphere-nya. Nah, setelah itu akan ada opsi untuk mengatur codingan yang telah kita masukkan tadi scriptnya. Langkah pertama kita harus klik tanda plus ini, lalu kita drag sphere ini ke dalam sini. Lalu fungsinya kita gunakan fungsi dasar dari game object, lalu set aktif boolean ya. Nah, setelah itu kita klik centang. Untuk yang off-nya kita lakukan hal yang sama, tapi perbedaannya ialah di checklistnya tidak ada checklist, kita tidak harus checklist. Nah, di sininya tidak harus checklist. Lalu kita coba Ctrl S dan kita run. Nanti yang akan terjadi seharusnya ketika diklik bolanya akan hilang. Kita coba. Nah, itu tadi merupakan praktek dari aplikasi pembuatan mouse switch, aplikasi dari program coding yang disediakan dari Zchill. Selanjutnya akan saya bahas mengenai keyboard. Oke, di sini saya akan melanjutkan input classification dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mencoba mouse switch, dan sekarang kita lanjut ke keyboard. Nah, di sini tadi saya sudah buat, kita hapus dulu. Jadi nah, di sini langkah pertama ialah membuka Unity dan juga Zchill. Ini Zchill.
Ini kita akan melanjutkan input classification dari keyboard. Kita akan coba keyboard switch aja. Kita coba copy paste semua kode yang ada di keyboard switch. Ctrl C. Kalau kita ingat-ingat nama di sini keyboard switch, K-nya besar, S-nya besar. Nah, di sini kita langsung saja buat script baru. Nah, script baru kita namakan seperti yang di kecil, keyboard S-nya besar switch. Nah, enter. Lalu setelah itu kita buka file codingan ininya. Kita buka keyboard switch. Nah, ini dia. Pada keyboard switch itu kita harus edit isiannya dengan apa yang sudah kita copy di Zshield dengan cara kita Ctrl A, kita hapus semua, lalu kita Ctrl V. Nah, setelah itu kita save. Setelah proses selesai, nanti otomatis akan terupdate di Unity-nya. Kita tunggu dulu karena di sini sudah terupdate. Nah, setelah kita langsung saja praktekkan ke sebuah game object. Di sini kita sudah buat cube, kita coba. Sebentar. Ini di sini proses. Tunggu dulu, Unity memproses. Oke, nah itu kita coba bikin objek. Ini hapus dulu. Kita bikin game object, jadi objek. Coba kita speed. Ini pada sphere ini, kita klik di sphere, lalu kita tinggal drag saja isian codingannya ke dalam sphere. Di sini akan ada opsi. Yang pertama ada input key. Apa sih keyboard yang mau kita input untuk bisa menjalankan codingan ini? Saya coba spasi deh. Spasi, terus sini kita klik tambah, begitu juga yang bawahnya, yang off, on-off-nya. Jadi itu seperti saklar. Kita masukkan dulu spinnya ke dalam sini, juga masukkan ke dalam yang di bawahnya, off-nya. Lalu kita masukkan fungsi set aktif boolean, lalu di sini juga sama, set set aktif boolean. Nah, kita klik salah satu, kita klik di sini, jadi ketika kita klik spasi, nanti akan salah satunya ada yang hilang. Ketika kita klik hilang, ketika kita klik spasi, nanti objeknya akan hilang. Lalu akan ada lagi, spasi lagi, hilang lagi, ada lagi. Langsung kita coba aja, klik play. Kita tunggu proses Unity-nya, bisa proses. Nah, ini ketika codingannya sudah berhasil. Jadi ketika kita spasi, spasi lagi, ada hilang, ada hilang. Nah, itu saja keyboard switch dari input classification. Selanjutnya saya akan membahas tentang calculation score. Nah, di sini kita harus copy dulu codingannya seperti biasa di Zshield. Copy di calculation score. Kita copy semua. Nah, salin. Lalu kita pindahkan ke kode editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita new text file, lalu C#, lalu kita paste keseluruhannya, lalu kita save. Jangan lupa namanya harus sama dengan kelas di codingannya. Kita copy dulu calculation score. Nah, copy, lalu kita paste di namanya. Save as, paste, lalu kita save. Setelah itu kita drag filenya ke dalam Unity. Nah, kita masukkan situ. Lalu setelah itu kita tunggu prosesnya. Nah, karena codingannya sudah terupdate, jadi kita tinggal masukkan saja ke objek. Nah, itu. Di sini kita memerlukan 3D object. Tidak perlu menggunakan objek, kita hanya perlu create empty.
calculation score itu untuk menghitung skor. Jadi kita nanti akan tulis nama filenya dengan skor. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, setelah itu kita rename score. Nah, setelah itu kita langsung saja masukkan filenya ke dalam create empty tadi yang udah di rename score. Lalu kita tambahkan UI, legacy, terus text. Nah, ini untuk tampilan teks nama skornya aja. Kita tidak perlu menambahkan codingan di dalamnya. Tapi kita harus duplicate satu lagi teks untuk yang nanti akan berubah seiring gamenya. Jadi misalkan kita dapat poin dalam suatu game, dan nanti teks inilah yang akan berubah. Kita duplicate, lalu kita rename. Misalkan kita namakan txt. Yang awal kita namakan txt score karena cuma menampilkan skor aja. Satunya lagi kita ganti ke tx6 score, nilai dari si skornya. Lalu kita drag ke pinggirnya, kita masukkan dulu di sini 0 atau 10 aja. 0 aja. Nah, nanti si 0-nya akan berubah seiring waktu. Nah, di sini saya masukkan 100, jadi setiap mendapatkan poin itu 100. Nah, untuk bisa menambah poin itu kita harus masukkan fungsi. Kita drag juga skor dan juga 6 teksnya. Jadi kita masukkan skor dan 6 teks, jadi 6 teksnya nanti akan berubah. Nah, ini button itu fungsinya untuk klik agar kita bisa menambahkan skor. Nah, disitu kita runtime. Di sini kita setting lagi buttonnya, kita drag, skornya kita drag, lalu kita masukkan calculation score, add to current value. Nah, lalu di sini kita drag juga 6 skornya. Oh enggak, di sini seharusnya ini hasilnya bisa ditentukan angka ya. Berarti ada kesalahan di sini. Kita cek dulu. Oke, di sini ada kesalahan. Kita harusnya memasukkan fungsinya yang add to current value terus yang float. Nah, maka di sini seharusnya tampilannya berubah, jadi kita bisa masukkan input angka. Kita coba masukkan 100, lalu kita coba play, kita tunggu. Nah, kita coba praktekkan, kita klik buttonnya. Apakah skornya akan berubah? Oke, berubah. Kita lihat di atasnya skornya berubah 1000, 1200, 1600, 1800. Nah, oke. Mungkin itu saja dari calculation. Selanjutnya kita akan lanjut ke activation dan visualization. Oke, di sini saya akan melanjutkan input classification tentang activation. Nah, pertama kita di sini saya sudah bikin objek 3D sphere. Nah, kita masukkan di sebenarnya di mana aja bebas. Ini kita, kalau misalkan defaultnya kita bikin di sini, pasti munculnya di atas ini. Nah, di sphere ini kita coba ganti dulu namanya, bola. Nah, si bola ini kita akan masukkan button supaya bisa menghilangkan dan menghidupkan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan cara yang pertama kita buat dulu button, kita klik di UI, lalu kita
pilih legacy terus button. Nah, ini buttonnya nanti keluar. Ada button ini kita atur dulu, paskan di bawahnya button. Nah, kita ganti namanya menjadi aktif. Nah, lalu kita duplicate, kita ganti yang ini non aktif. Kita kebawahin. Nah, jadi ada dua button. Yang pertama untuk aktif, yang satunya lagi untuk non aktif. Caranya adalah kita buka buttonnya, lalu di sini ada opsi on click, kita tambahkan plus, lalu kita drag bola ke dalam sini. Nah, lalu kita masukkan fungsinya yaitu game object set aktif boolean. Ketika kita klik aktif maka harus aktif. Ketika non aktif, kita tambahkan bola. Nah, di sini kita masukkan fungsinya tadi set aktif boolean dan kita nonaktifkan ini. Jadi ketika kita klik nonaktif nanti bolanya akan hilang. Nah, lalu kita coba dulu, teman-teman, kita atur dulu main kameranya ke line with view, lalu kita play. Kita tunggu prosesnya. Nah, kita coba ketika aktif, nonaktif akan hilang, aktif lagi akan ada, aktif akan hilang lagi. Nah, itu fungsi tadi dari activation. Tetapi ada beberapa cara lagi. Misalkan kita mau menggunakannya tidak mau menggunakan button tetapi menggunakan keyboard. Nah, itu ada caranya dengan cara kita harus mengcopy keyboard press. Jadi kita harus masukkan lagi codingan dari keyboard press. Nah, kita copy terus paste codingannya semua. Ctrl C, lalu kita masuk ke Visual Studio Code. Kita buat new text file C#, kita pastikan semua, lalu kita Ctrl S. Kita ininya namanya harus sama dengan ini, keyboard press, jangan sampai ada typo. Save as lalu kita save. Setelah kita save, kita drag masukkan ke dalam Unity. Keyboard press ini kita masukkan ke Unity. Nah, di sini kita masukkan bola ini, codingannya kita masukkan. Nah, setelah itu kita keywordnya kita tambahkan. Speech listnya salah, bukan di sini, bukan di keyword keyboard press, ini salah masukkan keyboard press ini, kita drag ke sini. Ada kesalahan dari filenya, kita hapus dulu. Oke, tadi ada kesalahan di codingannya, kita sudah benarkan. Sini sudah terupdate dan kita masukkan lagi ke bola. Nah, ketika berhasil scriptnya berarti akan tampil seperti ini. Kita masukkan, coba misalkan kita mau menghapus bolanya itu dengan mengklik keyboard spasi. Nah, kita coba spasi.
Lalu di sini kita masukkan on key press. Di sini drag bolanya ke dalam. Kita masukkan fungsi set active boolean. Ininya kita matikan. Kita coba Ctrl S lalu kita mulai play. Kita tunggu prosesnya hingga terloading semua. Nah, kita coba klik spasi. Nah, ketika kita tadi klik spasi, kita on-kan dulu spasi. Nah, bolanya akan hilang. Itu merupakan fungsi dari activation. Sebenarnya masih banyak lagi cara untuk menghilangkan suatu objek dengan activation. Ada juga dengan voice recognition mungkin, atau dengan gestur atau pad itu mungkin. Tapi itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai visualization. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang visualization. Ini bukan script, kita cari aja visualization. Nah, ini kita coba visualization fade. Jadi ini tuh buat fading screen di games biasanya. Di awal dan di akhir ada fade in, ada fade out. Nah, kita coba dulu yang fade in. Ctrl C. Fade in, nah itu di fade in. Nah, ini nah ini fade outnya. Nah, sebentar. Nah, kita langsung saja scriptnya. File, new text file, C#, lalu kita paste semua, lalu kita Ctrl S. Bentar, jangan lupa namanya harus kita copy lagi agar tidak typo. Ctrl C, Ctrl S, save as, C#, fade in. Nah, setelah itu, setelah kita save, seperti biasa kita drag ke dalam filenya. Visualization fade in, kita masukkan ke sini. Setelah itu, ini tidak memerlukan objek, jadi maksudnya tidak memerlukan objek 3D, jadi kita cukup membuat create empty, lalu kita namakan misalkan fading. Bentar, loading scriptnya sebentar, kita tunggu dulu. Nah, kita namakan fading. Oke, kita masukkan aja langsung visualization tadi ke sini. Nah, maka ini akan ada ini, misalkan kita mau warna hitam atau misalkan mau warna putih, kita bisa atur. Coba kita warna putih aja. Nah, alpha speed coba kita tambahin 2. Lalu kita play. Kita tunggu. Nah, itu dia. Itu tadi. Jadi ketika kita play, itu ada muncul blank screen gitu, fade in dari putih, lalu peralihan ke gamenya. Itu biasanya untuk peralihan level atau dalam game dari awal mula masuk ke permainannya gitu, terus sampai akhir gamenya ada fade out juga. Nah, itu tadi. Jadi dari putih ke langsung masuk ke gamenya. Oke, itu saja mungkin dari visualization. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.